Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang dinamika gerak lurus. Standar kompetensinya di sini adalah menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik. Kompetensi dasar menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan. Sedangkan indikatornya mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Dinamika gerak lurus adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda pada lintasan dengan garis lurus dan memperhatikan penyebab gerak tersebut, di mana kita tahu yang menyebabkan suatu benda bergerak adalah gaya. Di sini ada tentang hukum Newton yang mendasari daripada dinamika ini, ya. Itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Atau hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan setiap benda yang mula-mula diam atau bergerak lurus beraturan akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang disebabkan oleh suatu benda sebanding dengan dan searah dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda yang dikenai gaya tersebut, atau sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan hukum 3 Newton menyatakan bahwa besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi, sedangkan arahnya berlawanan masing-masing bekerja pada dua benda yang berbeda. Di sini misalnya sebuah motor dalam keadaan diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada motor tersebut. Mobil yang dalam keadaan bergerak akan tetap bergerak jika tidak ada gaya yang bekerja pada mobil. Komputer yang diam di atas lantai akan bekerja gaya-gaya normal di sini, ya. N dan gaya berat W. Menurut hukum 1 Newton berarti karena dia diam maka sigma F-nya sama dengan 0. Berarti gaya normal dikurangi gaya berat sama dengan 0 atau gaya normal sama dengan gaya berat sama dengan massa kali gravitasi. Lalu bagaimana pengaruh gerak terhadap gerak benda? Jika kecepatan benda berubah sehingga momentumnya berubah, berarti benda mendapat pengaruh dari luar, yaitu gaya. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka besarnya percepatan A itu akan sama dengan besarnya gaya dibagi dengan besarnya massa. Di sini ada benda yang saling aksi reaksi, ya. Misalnya di sini orang yang mau main ski, dia memberikan gaya dorong ke belakang, maka dia akan bergerak ke depan. Itu contoh aksi reaksi. Itulah materi untuk hari ini yang dapat saya berikan. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.